Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas seluruh nikmat-Nya, seluruh karunia-Nya, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk belajar, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz, yang mana pada pertemuan yang lalu kita terakhir membahas tentang talak, ya. Yang mana secara ringkas kita bahas sedikit saja secara ringkas, yaitu talak itu adalah hal yang disyariatkan. Maksudnya disyariatkan adalah ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki ketentuan-ketentuan, ya. Di antaranya adalah talak itu harus jelas, ya. Tidak boleh berisi hal yang ambigu. Kalau emang seorang suami mau mentalak istrinya, kalimatnya harus jelas dan bisa dipahami tanpa memiliki makna yang ganda, ya. Kemudian juga talak itu 3 kali saja, ya. Yang pertama, kemudian setelah itu dikasih waktu, ya. Iddahnya 3 kali suci, ya. 3 kali wanita itu istri itu seorang istri itu suci. Kemudian jika sebelum 3 kali suci, sebelum mandi yang ketiga, mandi haid yang ketiga itu suaminya rujuk, maka masih bisa rujuk. Kemudian ketika yang kedua talak lagi, maka masih bisa rujuk. Tapi ketika yang sudah ketiga, maka tidak ada lagi rujuk di situ. Kemudian ketika masih di talak 1 dan talak 2, kalau ternyata seorang suami tidak kunjung rujuk sampai melewati masa iddah istrinya, maka hukum suami ini kalau ingin kembali ke istrinya, maka masih boleh, tapi harus memperbarui akad nikah, kayak orang nikah dari awal lagi. Karena dia masih bainunah sugro. Ya, bainunah sugro itu baru talak 1 dan talak 2 yang melewati masa iddah. Tapi kalau sudah talak 3, maka sudah bainunah kubro. Ya, bainunah kubro itu ya sudah, kalau mau menikah lagi nanti harus istrinya menikah sama laki-laki lain dulu dan sudah bercampur baru boleh dinikahi lagi. Dan itu tidak boleh menggunakan akal-akalan, tidak boleh dimakar. Ya, sengaja menikahi terus nanti langsung baru berapa pekan langsung cerai, dan tidak boleh seperti itu. Maka ini diantara ketentuan-ketentuan talak. Dan kemarin lupa kita sebutkan sekarang kenapa talak itu dibatasi cuma 3, ya. Di tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa kok talak itu dibatasi menjadi 3, karena di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 229 yang at-talaqu marratan, ya, talak itu 2 kali, yang ketiga sudah tidak boleh lagi. Karena dahulu pada zaman jahiliyah, ya, ada seseorang, ya, yang dia itu suka sekali mentalak istrinya, ditalak berkali-kali, dan dia mentalaknya menyiksa istri. Dia talak, orang ini mentalak istrinya. Ketika sudah mendekati masa iddah mau habis, tiba-tiba dia rujuk lagi, ya. Setelah itu dia talak lagi. Setelah mendekati masa iddah mau habis, dia rujuk lagi, dan begitu terus menerus. Dan ini menyiksa sang istri, ya, digantung. Istilahnya hanya dibuat permainan saja. Maka karena atas dasar itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan syariat bahwasanya talak cuman boleh 2 kali yang boleh kembali. Maka talak yang ketiga adalah talak bain, yang mana tidak bisa kembali lagi. Kita sekarang melanjutkan. Kalau kemarin talak itu adalah suami keluar dari lisan suami untuk menceraikan istrinya, maka kita masuk ke bab khulu, ya. Bab khulu, menurut bahasa, khulu berasal dari
melepaskan, ya, melepaskan pakaian. Ya. Jadi khulu itu berasal dari kata melepaskan, yang maksudnya melepaskan pakaian. Kenapa maksudnya melepaskan pakaian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka itu para istri adalah pakaian bagi para suami dan para suami pun adalah pakaian bagi para istri. Ya, maka ketika istri melepas pakaiannya, maka dimisalkan dengan dia khulu, dia mau melepas perjanjian rumah tangga dengan suaminya. Maka khulu secara bahasa adalah melepaskan. Ya. Kemudian secara fikih, secara definisi, khulu itu seorang suami menceraikan istrinya, tapi ada imbalannya, ada bayarannya. Ya. Seorang suami menceraikan istrinya dengan imbalan. Jadi tetap bahasanya itu tetap suami menceraikan istrinya. Tidak ada yang istri menceraikan suaminya. Suami menceraikan istrinya tapi melalui gugatan. Jadi istrinya yang minta untuk suaminya menceraikan dia, kemudian disetujui tapi dengan syarat mengembalikan sesuatu. Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Baik, persyaratan khulu. Ya. Persyaratan khulu. Khulu tidak boleh sembarangan. Ya, khulu tidak boleh sembarangan. Seorang istri yang mengajukan khulu, ya, mengajukan pengen pisah dari suaminya, itu tidak boleh sembarangan. Ya. Ada beberapa syarat-syaratnya. Misalkan diantaranya, ya, diantaranya adalah yang jelas. Pertama, suaminya pelaku maksiat dan maksiatnya sudah pelaku maksiatnya tidak serta-merta sekali maksiat langsung dikhulu, tapi sudah melalui fase nasihat, fase mengingatkan, fase nasihat, fase mengingatkan sebagaimana yang pembahasan sebelumnya. Ya, jadi ketika suaminya suka maksiat, tidak sholat, minum khamar, selingkuh misalkan, atau yang berat-berat lainnya ya. Kemudian sudah melalui nasihat, sudah sering istrinya juga sudah benar-benar melaksanakan haknya, ternyata suaminya tidak berubah, maka istri boleh minta khulu mengajukan khulu ke suaminya kalau suaminya nggak mau menceraikannya. Ya, terkadang bisa pengajuan ke pengadilan itu misalnya istri menggugat cerai suami tapi tetap suaminya yang bilang cerai, ya, suami yang talak tanpa ada imbalan. Tapi ada halnya suaminya nggak mau rugi, nggak mau rugi, akhirnya wah. Saya kalau saya yang talak ya sudah, ya wis, pisah saja, tinggal selesai iddah selesai. Tapi kalau saya nggak mau talak, maka istri tersebut harus mengembalikan maharnya atau nanti dinegosiasi berapa dari total maharnya. Nah ini kadang mungkin ada suami-suami yang tidak mau rugi, ya sudah tidak menafkahi, tidak benar, banyak maksiat, terus menyusahkan lagi, ya ini masalah lah. Maka ini ketika suami itu pelaku maksiat, maka istri boleh untuk mengajukan khulu, ya, mengajukan untuk melepaskan rumah tangganya. Ya. Kemudian yang kedua, suaminya, ya ini termasuk sih KDRT misalkan. KDRT termasuk dalam yang bab pertama, yang pilihan satu tadi. Suaminya KDRT itu sudah, ya istilahnya berbahaya lah. Ketika sudah KDRT maka boleh khulu. Istri mengajukan khulu ke pengadilan, ya, untuk berlepas diri dari suaminya. Nanti pengajuannya bagaimana, ada negosiasi. Misalkan mahar, suaminya dulu ngasih mahar 10 juta, ya sudah kembalikan 10 juta misalkan. Ya sudah, terus istrinya ternyata mungkin nego misalkan, nego bisa. Intinya sepakat ujung-ujungnya, harus misalkan cuma 5 juta karena kamu suaminya tidak pernah menafkahi dan lain sebagainya. Ya. Dan pembayaran mengembalikan mahar, istilahnya mengembalikan mahar tidak mesti dari uang istri. Boleh dari bapaknya istri, bahkan boleh dari rajul ajnabi, boleh dari orang asing yang mau menolong. Misalkan mungkin tetangganya, misalkan tetangga dekatnya, dia tahu benar istrinya soleha, istri ini soleha, suaminya sangat-sangat parah ya, terus menggugat khulu, kemudian suaminya minta dikembalikan maharnya sekian, dia nggak mampu, maka tetangganya ini iba dan menolong, tidak apa-apa. Ya, kata Syekh Utsaimin tidak apa-apa, yang penting terpenuhi. Yang penting dikembalikan kepada suami tersebut maharnya. Kemudian yang ketiga, misalkan istri sudah tidak bisa cinta sama suami, ya. Ini yang berat, ya. Karena ini juga terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika istrinya Thabit bin Qais bin Syammas, ya,
Ini namanya sebagian riwayat bilang Jamilah, sebagian yang lain bilang Habibah. Tapi insya Allah yang paling kuat Habibah. Habibah ini ngeluh ke Nabi. Ya Nabi, saya sudah nggak bisa lagi sama suami saya, Thabit bin Qais. Tapi si Habibah langsung bilang, tapi saya tidak bisa lagi sama dia bukan karena akhlaknya dia, bukan karena agamanya. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Tapi illa inni akhaful kufra. Saya takut kufur dalam Islam. Kenapa? Jadi Thabit bin Qais ini wajahnya tidak terlalu tampan. Ya, tidak tampan lah. Tidak tampan, mungkin kulitnya hitam. Ya. Dan istri ini sudah berusaha, si Habibah ini sudah berusaha untuk mencintainya, menumbuhkan cinta, tapi tidak muncul-muncul. Tidak karena akhlaknya, tidak karena aman semuanya. Cuman ya dia tidak bisa cinta dengan suaminya karena wajahnya misalkan. Ya. Dan dia sudah berusaha untuk mencintai, tidak bisa-bisa juga. Maka daripada dia taat ke suaminya tapi hatinya terus-menerus bergejolak, akhirnya dia mengajukan ke Rasulullah mau khulu dengan alasan tersebut, takut dia kufur. Kufur nikmat maksudnya, takut kufur, takut suami sudah baik, dia mau membaiki tapi kok hatinya tetap tidak bisa cinta. Maka ini dibolehkan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Nabi menyarankan, kamu sedia nggak mengembalikan kebunnya? Jadi dulu pas maharnya si Thabit bin Qais ini ngasih kebun ke istrinya, maka istrinya ya saya siap, ya sudah. Terus Nabi bilang ke Qais, kamu siap nggak? Kamu terimalah pengembalian mahar ini dan kalian berdua berpisah. Maka setelah itu mereka berpisah. Maka ini diantara dalil kalau misalkan memang contoh misalkan istrinya sudah pernah punya mantan misalkan, terus tidak bisa move on misalkan, sudah berusaha untuk taat, tidak bermaksiat sama sekali, tidak berselingkuh, sudah berusaha untuk taat tapi kok hati ini tetap tidak bisa ikhlas gitu. Kan biasanya kadang istri tetap luluh meskipun suaminya mungkin biasa-biasa saja tapi kebaikannya, akhlaknya, apanya ternyata bisa meluluhkan istri dan jadi mencintainya ada dan banyak. Tapi kalau ternyata tetap tidak bisa dan dia takut malah mempengaruhi keikhlasannya dalam berbakti kepada suami, maka dia boleh. Ya, ini bukan termasuk yang dilarang. Karena nanti akan ada hadisnya ketika seorang wanita itu dia minta khuluk tanpa ada alasannya jelas. Ya, kita langsung lanjut ke yang nomor 3, 638, peringatan keras terhadap masalah khuluk. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha at-talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Nabi mengatakan setiap wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga. Di antara ciri dosa besar itu diancam dengan tidak akan mencium bau surga. Dan banyak beberapa hal seperti ini ya. Tidak akan mencium bau surga, padahal baunya surga tercium dari perjalanan sekian dan sekian, 40 tahun lebih. Maka Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang melakukan khulu adalah wanita-wanita munafik. Tapi ini yang melakukan khuluk tanpa sebab yang jelas. Maka berhati-hatilah kepada para istri, misalkan memang suaminya sudah baik akhlaknya, ya, baik juga transferannya misalkan, baik agamanya, dan sebenarnya juga suaminya di atas rata-rata, bagus. Cuman karena dia berselingkuh misalkan, ternyata dia suka sama orang lain misalkan, dan dia pengen pisah biar dia bisa sama orang lain ini, maka ini termasuk yang tidak dibenarkan oleh agama. Ketika istri ini mengajukan khuluk dan terjadi, maka tetap sah. Jadi meskipun istri itu mengajukan khuluk yang tidak sesuai dengan alasan agama, tetap sah khuluknya dan dia berdosa. Ya. Apakah tidak sah? Enggak, tetap sah. Khuluknya tetap terjadi, ya sudah. Istrinya ternyata siap untuk mengembalikan mahar yang diberikan suaminya karena dibantu sama laki-laki selingkuhannya ini misalkan dibayar, diajukan pengadilan, setuju, maka sah. Tapi si istri berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang perlu kita jadikan melek di zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini bukan zaman sekarang ya, sudah lama lah. Orang itu tidak takut berdosa. Ya. Mereka terlalu bermudah-mudahan memahami ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Maha Pengampun.
Allah Maha mengampuni semua dosa asalkan kita tidak syirik, kita beriman. Tapi bukan bermakna akhirnya kita meremehkan dosa apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadis riwayat Muslim ketika Nabi mengatakan dipanggil kaum orang-orang yang paling bahagia di dunia, orang paling sejahtera di dunia, ya. Dipanggil, udah pokoknya orang ini ketika di dunia tidak pernah sama sekali merasakan sengsara. Dia dicelupkan ke neraka sekali celupan, kemudian ditanya sama Allah, kamu pernah merasakan kebahagiaan enggak? Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seumur hidup ya Allah. Dipanggil lagi orang paling melarat, paling sengsara, paling susah di dunia, diambil, dicelupkan sekali ke surga, ditanya, kamu pernah seumur hidupmu selama ini pernah melarat? Tidak, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan. Cuman satu celupan neraka menjadikan orang ini lupa kebahagiaannya selama di dunia. Cuman satu celupan ke surga menjadikan orang ini lupa dia pernah sengsara dan sangat sulit di dunia. Ya, maka jangan pernah kita meremehkan dosa. Sekali kita dimasukkan neraka sudah, kita pernah bahagia sebahagia apapun di dunia ini lupa semuanya. Ya, hati-hati jangan sampai kita dosa tok kok nanti tak taubat, biasanya gitu. Enggak apa-apalah dosa sedikit, nanti kan saya bisa taubat. Ya. Betapa banyak orang bilang saya akan bertobat besok, ternyata dia tidak bangun esok hari. Ya, maka kita berhati-hati dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat siapa yang kita maksiati, bukan lihat betapa besar maksiatnya. Yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan maksiat tersebut, sekecil apapun maksiatnya, ya. Sekecil apapun maksiatnya. Baik, kita lanjut. Peringatan keras bagi para suami agar tidak mempersulit istrinya. Manakala seorang suami tidak senang kepada istrinya dan benci kepadanya karena sesuatu, maka hendaklah mentalaknya dengan cara yang ma'ruf. Ya, ini dia. Ya. Kalau emang suaminya sudah tidak bisa tahan dengan istrinya lagi, maka talak saja. Ya, itu lebih bijaksana sebagai laki-laki. Bukan yang malah enggak, saya mau nunggu istrinya khulu dulu biar dikembaliin duit mahar saya. Ini suami yang tidak tahu lah ya gimana. Pokoknya ketika memang dia yang tidak suka ya sudah, silakan diselesaikan, ya, diselesaikan secara bijak. Jangan menahannya, jangan mempersulit, ya, jangan mempersulit urusan dia, urusan istrinya. Ketika istrinya minta khulu, ya sudah, misalkan memang dia tidak bisa mengembalikan nafkah secara keseluruhan, mengembalikan mahar secara keseluruhan, maka dinego bisa. Ya, yang penting sampai gimana sang suami bisa setuju dengan apa yang sudah disepakati tentang bagaimana pengembalian maharnya. Maka ini termasuk di antara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para suami dan seorang istri. Kita lanjut yang kelima, khulu adalah fasakh, bukan talak. Ya. Jadi khulu itu bukan talak. Khulu itu fasakh. Apa itu fasakh? Fasakh itu kayak kita beli TV misalkan, ternyata sampai rumah TV-nya rusak, balikin lagi, balikin TV, balikin uang, ya sudah, itu khulu itu fasakh, dia bukan talak, ya. Jadi ketika seorang istri mengajukan khulu, tidak terhitung dia seperti talak. Misalkan istri ini sudah talak 1, maka kalau dia khulu berarti dia talak 2, enggak. Khulu itu berbeda dari talak. Khulu berbeda dari talak. Khulu itu seorang istri menebus dirinya biar dicerai oleh suaminya. Jadi yang mencerai itu tetap suami, tapi melalui kesepakatan khulu ini. Jadi khulu itu bukan talak, dan ini beberapa ulama memperdebatkan, tapi insya Allah yang paling kuat dan yang paling benar adalah khulu itu fasakh. Fasakh itu akad nikah yang dibatalkan. Jadi dibalikin, maharnya dibalikin dan dia bukan termasuk talak. Ya, maka ini yang mudah-mudahan menjadi kejelasan bagi kita terkait bagaimana khulunya seorang wanita. Misalkan seorang istri, suaminya berselingkuh, selingkuh lagi, parah sekali, bermaksiat. Maka silakan kalau bisa istri nyuruh suaminya untuk mentalak istrinya, suaminya mau ya gitu, lebih baik begitu. Talak, selesai urusan, tidak usah lagi ribet ya mengembalikan mahar dan sekian. Tapi kalau suaminya pun tidak mau, kekeh, saya nggak mau, saya maunya kamu khulu saja, bukan saya mentalak kamu, misalkan kata seorang suami ke istri, maka ya sudah, sang istri kalau emang mau melepas diri silakan dia mengajukan di pengadilan, misalkan mungkin
mengembalikan setengahnya atau bagaimana nanti sama hakimnya. Kemudian pertanyaannya sekarang, setelah khulu apa boleh nikah lagi? Misalkan khulu terus sudah sah berpisah, terus kalau mau nikah lagi bagaimana? Apakah sama seperti talak 3? Ya. Maka jawabannya khulu kalau sudah istri sudah mengembalikan mahar itu sudah tidak jadi suami istri sendiri-sendiri. Kalau mau nikah lagi bagaimana? Nikahnya dihukumi seperti bainunah sugro, seperti talak 1 talak 2 yang sudah lewat iddah. Jadi ya sudah boleh, tapi harus pakai syarat nikah dari awal. Ada wali, ada khidbah, kemudian ada akad lagi. Ya, tanpa harus salah satu dari suami istri ini menikah lagi, tidak perlu. Karena dia bukan talak, sekali lagi. Khulu bukan talak, khulu itu fasakh. Istilahnya enggak jadi, wes bayar enggak jadi. Ya udah, itu bukan talak. Ya, maka kalau ditanya setelah khulu apa boleh nikah lagi? Boleh. Ya, tapi harus memperbarui pernikahannya. Nah, ini untuk bab khulu, ya, yaitu seorang istri yang minta untuk suami menceraikannya, maka ini harus melalui pengembalian mahar. Nah, dan tidak boleh sembarangan asal mau pisah saja begitu, ya. Dan kalau suaminya tidak mau, ya khulunya belum terjadi. Misalkan seorang istri sedang marah, udah saya cerai saja sama kamu misalkan, kata seorang istri ke suaminya. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi balikin maharnya mobil Fortuner misalkan sudah dijual. Duh, duit. Ya sudah lah piye. Ya sudah lah piye. Ya maka khulu itu tidak terjadi kalau tidak ada kesepakatan. Maka dibutuhkan ke pengadilan, ya. Kalau ternyata tidak terjadi terus, ya sudah, gimana cara diislah sajalah kalau emang itu bukan hal yang besar. Tapi kalau sudah urusan yang meninggalkan sholat, suami yang nggak pernah sholat sering dosa besar, ini harus diusahakan pisah saja. Ya, karena ini berbahaya bagi anak-anaknya, berbahaya bagi keluarga itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pembahasan khulu. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, halaman 642, bab iddah. Ya. Pengertian iddah. Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata adadun. Adadun itu artinya bilangan. Adadun artinya bilangan. Seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haid atau masa suci. Intinya, secara istilah iddah itu sebutan bagi suatu masa di mana seorang wanita menanti perkawinan setelah ia ditinggalkan oleh suaminya, baik ditinggal mati ataupun ditinggal cerai. Maka ini berbeda-beda setiap kondisinya. Ada yang kalau tinggal mati maka berapa? 4 bulan dan 10 hari. Ada yang kalau talak, cerai, maka 3 kali suci. Ketika istri itu mandi besar setelah haid ketiga, maka sudah selesai masa iddahnya. Kemudian ada juga yang sampai melahirkan. Ini bagi yang hamil. Ini pengertian iddah. Jadi iddah itu masa tunggu seorang istri sampai dia boleh lagi menikah dengan orang lain. Oh ya, tadi lupa terlewat. Kalau khulu, iddahnya berapa? Kalau khulu hanya 1 kali haid saja. Ya, kalau khulu hanya 1 kali haid saja. Jadi 1 kali haid terus bersih, nah itu sudah lewat iddahnya. Ya, jadi kalau khulu cukup untuk sampai benar-benar seorang istri ini rahimnya sudah bersih dari berbagai macam yang gen dari suaminya. Jadi benar-benar ketika dia akan menikah lagi, dia sudah dalam kondisi yang bersih. Maka ini yang khulu cuman 1 kali haid saja. Kalau dia sudah selesai, sudah khulunya sudah ketok palu sah, maka dia cukup 1 bulan, 1 kali haid saja. Ketika mandi bersih, mandi besar haid pertama, ya sudah, berarti sudah selesai. Lebih cepat, ya, dibandingkan ketika ditalak suaminya. Kalau talak suaminya masih memiliki banyak waktu untuk berpikir selama 3 bulan. Nah, kita kembali ke masa iddah lagi. Macam-macam masa iddah. Ya. Barang siapa yang ditinggal suaminya meninggal, ya, iddahnya istri yang meninggal, ya, suami yang meninggalkan istrinya mati, ya, meninggal.
Iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. Baik sang istri sudah dicampuri ataupun belum. Ya. Jadi ketentuan 4 bulan 10 hari ini pakem. Ya. Tidak karena sudah dicampuri atau belum, enggak. Semuanya sama. Yang penting sudah sah sebagai suami istri, anggaplah nikah pagi, qadarullah siangnya meninggal, maka tetap 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra." Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istrinya beriddah 4 bulan 10 hari, ya. Kecuali istri yang sudah dicampuri dan ternyata sedang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun, surat At-Talaq. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi tadi iddah yang pertama, iddah meninggal suami, itu 4 bulan 10 hari, baik sudah dicampuri atau belum. Tapi kalau ternyata setelah dicampuri dan sudah positif hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan, baru dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Nah, kemudian lanjut, wanita yang ditalak sebelum sempat dicampuri maka tidak ada masa iddah baginya. Ini yang ketiga. Misalkan pagi akad nikah, terus siang ada insiden, mungkin suaminya kurang ajar ke mertuanya misalkan, ya, atau suaminya ketahuan sebelum menikah ada berhubungan dengan perempuan lain misalkan, langsung dicerai, langsung difasakh saat itu juga, maka tidak ada masa iddahnya. Kalau belum sempat dicampuri istrinya, maka iddahnya tidak ada. Ya sudah, setelah dia sah cerai ya sudah, selesai urusannya. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau hamil maka sampai dia melahirkan. Kalau ditalak sebelum sempat dicampuri tapi bukan meninggal ya, masih hidup, maka tidak ada iddahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha." Wahai orang beriman, kalau kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Jadi tidak ada iddahnya bagi yang menikah langsung cerai dan belum sempat dicampuri. Nah, sedang wanita yang ditalak yang sebelumnya sempat dikumpuli dan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan anaknya, sama ya. Pokoknya kalau ditalak atau suaminya meninggalkan dia, baik meninggal ataupun cerai, dan dia hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Anggaplah ternyata itu hamil tua, ya. Suaminya menceraikannya hari ini, pagi, malamnya lahiran, ya sudah, besoknya sudah boleh. Besoknya sudah boleh. Nah, baik, lanjut. Jika wanita yang dijatuhi talak termasuk perempuan yang masih berhaid secara normal, maka masa iddahnya 3 kali haid. Ini yang kemarin ya. Kalau yang keempat berarti ya. Yang pertama ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau hamil maka sampai lahir. Kalau dicerai tapi belum dicampuri maka tidak ada. Kemudian yang keempat, kalau dicerai dan sudah selesai masa iddah, selesai cerai biasa, maka dia 3 kali suci. Ketika mandi haid yang ketiga, nah itu sudah selesai masa iddahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali. Nah, 3 kali suci. Terus yang terakhir adalah bagaimana jika wanita yang dinikahi ternyata belum haid atau sudah menopause. Maka ini dibulatkan ke 3 bulan. Iddahnya adalah 3 bulan. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi kita ulang lagi kesimpulannya. Masa iddah ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Masa iddah hamil sampai lahir. Masa iddah yang ketiga, masa iddah dicerai tapi belum dicampuri, tidak ada masa iddahnya. Kemudian yang keempat, masa iddah yang cerai
tapi bukan meninggal, ya cerai saja, ya, pisah bukan meninggal, cerai, maka 3 kali suci. Ketika mandi besar yang haid ketiga, maka sudah sah. Kemudian yang kelima, kalau ternyata yang dinikahi itu masih belum haid atau sudah menopause, maka dibulatkan ke 3 bulan. Ya, dibulatkan ke 3 bulan masa iddahnya setelah 3 bulan dari disahkannya ke perceraiannya itu. Ya. Ini alhamdulillah rabbil alamin, dengan begitu kita sudah selesai dari bab tentang babun nikah, kitab an-nikah. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke kitab al-buyu, bab tentang jual beli. Ya. Sudah Mas? Belum? Berapa? 5 menit. Nah. Insyaallah, nggih, monggo Pak. Khulu boleh rujuk. Khulu itu kan dia belum selesai masa iddah mau rujuk gitu ya. Kalau dia sudah khulu dan sudah sah, misalkan khulu diputuskan kamu mengembalikan mahar, oke. Dulu maharnya 10 juta, dinego 5 juta, oke. Setujui suami juga, oke, nggak apa-apa 5 juta. Dikembalikan 5 juta, sudah sah khulunya, terus ternyata seminggu kemudian, waduh ternyata susah juga mengurus anak tapi bukan sama ibunya, kalau ibunya orang lain. Ya udah, akhirnya diskusi mau kembali lagi, maka kayak bainunah sugro, nikah lagi. Tapi ya pakai prosesnya dari awal. Ada khidbah dulu, ya walinya setuju dulu. Ini pokoknya kayak nikah kayak orang nggak kenal lah, terus nikah lagi. Gitu. Jadi boleh. Tidak pakai tidak seperti yang harus talak ketiga, talak bainunah kubro yang harus istrinya nikah dulu sama orang lain terus cerai, enggak. Langsung aja. Boleh, tapi harus dari awal lagi. Ya, kayak dari awal nikah lagi. Ya. Yeah? Li'an yang melaknat suaminya. Suami melaknat istrinya. Itu bukan, enggak. Itu kan kalau nggak salah masuk dosa besar sama li'an yang melaknat, li'an kan? Yang istri melaknat suaminya kan? Wallahu a'lam, mana belum lihat lagi. Insyaallah nanti. Tapi tidak ada pembahasan li'an ya di sini ya. Apa nanti ditambahi? Kita selesaikan saja buku ini, nanti kita bahas. Iya, li'an. Setahu ana juga, ana dulu pas pertama kali ana belajar li'an itu sanawi di SMA di pondok. Nah, cuman kan babnya pakai muyassar, jadi cuman sedikit-sedikit aja. Li'an, dia melaknat itu yang kalau ketahuan selingkuh ya. Ketahuan selingkuh, berzina kan, salah satu istri atau suaminya, ya saling menyumpahi itu. Kalau dia berzina, saya gimana? Kalau tidak, itu sepertinya tidak masuk di sini. Nanti saja, insyaallah di pertemuan yang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pembahasan kitabun nikah ini dapat bermanfaat kepada anak pribadi dan juga pada jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya memasuki bab kitab al-buyu. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, ya, seperti nasihat untuk saya pribadi dan para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi ya negara kita zaman sekarang ini kan memang ya jenengan sudah tahu sendirilah ya, rekening diam 3 bulan dibekukan lah, kemudian tanah katanya 2 tahun tidak produktif diambil lah dan lain sebagainya. Intinya kita jangan sampai longgar ilmu kita terkait bagaimana kita bermuamalah dengan pemimpin. Ya, kita ingat kata Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi seorang pemimpin yang zalim, Nabi mengatakan, kamu tetap berikan hak pemimpin itu dan kamu minta hakmu kepada Allah. Was'alullaha haqqoka. Ketika kita menghadapi pemimpin,
kita disuruh tetap memberikan haknya pemimpin. Mendengar, taat sama pemimpin. Pemimpin nyuruh ini kita taat selama itu bukan kemaksiatan. Terus hak kita yang tidak dikasih pemimpin gimana? Mintanya sama Allah. Sudah. Itu nek istilahnya kene wis finish iku, Pak. Minta sama Allah wis. Istilahnya kalau saya didolimi oleh orang, ya wis pengadilan akhirat lah istilahnya. Itu sudah finish itu. Ya, itu orang yang kalau beriman, Pak. Orang kalau beriman kalau disebutkan seperti itu tuh harusnya takut ya. Harusnya takut. Ini sudah ya wes lah, saya di dunia tidak adil lah, kita pakai pengadilan akhirat, pengadilan Allah Subhanahu wa taala saja nanti, pengadilan yang sangat-sangat adil ya. Ya, maka kita jangan sampai terlontar dari lidah kita menjelek-jelekkan pemimpin ya. Jangan sampai terlontar dari lidah kita menjadikan orang lain ngejek pemimpin ya. Jadi kita dalam syariat kita, dalam syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh mencela pemimpin, baik diam-diam maupun alal minbar, di atas secara jahar, secara banyak orang. Ya. Tapi nggak cuma berhenti di situ saja, kita juga tidak boleh menjadikan orang akhirnya mencela pemimpin dengan cara kita ngompori misalkan, atau kita apa misalkan. Ada foto atau video yang membuat orang akhirnya mencela pemimpin misalkan. Maka jangan sekali kita lakukan itu. Ya, apapun itu yang bisa menjadi kesempatan akhirnya orang ikut mencela, apalagi itu pemimpin, ya, maka jangan sampai sekali-kali kita ikut terjun di situ. Ya, enggak usah ngompori orang lah. Enggak usah, ya kita diam saja. Kita tidak mencela pemimpin. Kadang kan orang, saya ngomong tutu aku ya, pokoknya dia membuat cerita, terus akhirnya orang menyimpulkan sesuatu, saya ngomong tutu aku lah, pokoknya. Iya enggak gitu, sama saja. Kamu yang menjadikan dia ngomong seperti itu. Ya, jadi sabar, ya, sabar. Bagaimanapun para pemimpin, para pemerintah mengurus kita, sabar. Ya, kita tetap insya Allah aman di negeri ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan negeri ini aman. Insya Allah nanti sekalian promosi, sekalian dakwah ini. Insya Allah tanggal 10 nanti ada Syekh Ali dari Palestina di Tablik Akbar di Pondok, tanggal 10 Agustus hari Ahad insya Allah. Pembahasannya kalau nggak salah keamanan, sebab-sebab keamanan negeri kalau nggak salah tadi ya. Bisa hadir insya Allah buat biar kita menambah ilmu kita tentang beliau menyampaikan sebab keamanan negeri padahal beliau dari Gaza, Palestina. Makanya kalau bisa hadir, kalau tidak bisa dari Zoom atau dilihat, monggo silakan ya. Beliau diantara ulama-ulama asli dari Gaza, dari Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua urusan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah Mas ya. Baik. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.